Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan selalu ya tentunya. Baik, dalam video kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran tentang sejarah Indonesia. Tema besar kita dalam pertemuan kali ini adalah berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah Indonesia. Kalau berbicara sejarah, kiranya apa sih sejarah? Tujuannya untuk apa? Gimana sih sejarah? Serta apa sih manfaat dari sejarah? Nah, untuk itu pada pertemuan pertama ini kita akan belajar pengertian sejarah. Dan di dalamnya kalian harus berpikir diakronik, sinkronik, pengertian sejarah menurut para ahli, dan di dalamnya ada menurut bahasa. Nah, seperti apa? Mari kita simak. Baik. Yang pertama, sejarah memiliki objek utama tentunya ya. Harus kalian ketahui di sini manusia sebagai objek utama tentunya ya. Tanpa manusia tentunya sejarah bukan merupakan apa-apa ya. Selanjutnya yang kedua adalah sejarah terjadi di masa lalu atau masa lampau ya. Dari kejadian-kejadian umat manusia yang terdahulu tentunya ya. Selanjutnya di sini ada menurut bahasa ya. Menurut bahasa, yang pertama dari bahasa Arab, yaitu sejarah dalam bahasa Arab yaitu sajarotun yang berarti pohon ya. Kalau kita ketahui pohon memiliki struktur yang sangat kompleks ya, dari atas hingga bawah, daun, ranting, dahan, batang hingga ke akar. Disebut sebagai sajarotun karena mempunyai silsilah. Kayak kalian contoh mempunyai silsilah dalam keluarga, silsilah dari mulai nenek moyang ya, kakek, buyut sampai kalian dan sebagainya. Itu merupakan sajarotun ya menurut bahasa Arab. Yang kedua di sini menurut bahasa Inggris, history atau masa lalu ya, di masa lalu. Nah, itu history. Menurut bahasa Jerman, Geschichte ya, yang artinya sesuatu yang telah terjadi ya. Hampir mirip tapi berbeda bahasa. Oke, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, di sini ada menurut para tokoh. Tadi menurut pengertian besar, menurut bahasa, sekarang menurut para tokoh. Yang pertama tokohnya yaitu Muhammad Yamin, yang diartikan bahwasanya ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan kenyataan. Apa ya kira-kira? Contohnya di sini misalnya sebuah peristiwa nyata. Misalnya Udin dilahirkan di dunia tentunya. Nah, dicatat jamnya, waktunya ya, harinya, tanggalnya, tahunnya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai sejarah tentunya. Harus paham ya, itu menurut Muhammad Yamin. Yang selanjutnya Muhammad Ali, dikatakan di sini cerita yang disusun secara sistematis, serba teratur dan rapih. Nah, coba di sini ada contohnya. Kalau kalian sering mendengar kisah atau cerita diawali dengan seperti ini, pada zaman dahulu, nah itu bisa dikatakan sejarah. Ada kata-kata istilah pada zaman dahulu, nah, sistematis kan? Ada pada zaman dahulu, sistematis ya, serba teratur dan rapi. Selanjutnya 3, Patrick Gerdil ya. Di sini dikatakan ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia, contoh sebuah peristiwa. Nah ini yang seperti contoh kalian dulu, kalian misalnya di sini ada yang punya pacar. Nah,
pacarnya misalnya direbut orang dan ditulis di sebuah buku, itu bisa dikatakan sejarah nggak? Nah, bisa tentunya ya, pacarnya direbut orang gitu dan itu dicatat di sebuah buku, itu bisa disebut sejarah. Nah, ini contoh dari Patrick Gerdir, ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia ya. Selanjutnya yang keempat yaitu J.P. Bridge ya, tokoh J.P. Bridge dikatakan catatan-catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan dan diperbuat oleh manusia. Contohnya begini, misalnya sebuah catatan, Bapak berpikir lalu Bapak mencatat sebuah peristiwa, bisa dikatakan sejarah nggak? Nah itu bisa. Nah itu contohnya, contoh dari sejarah menurut J.P. Bridge ya. Oke, next yang selanjutnya ciri-ciri sejarah. Nah, di sini kalau tidak salah ada 3. Yang pertama unik. Ya, kenapa sejarah itu unik? Ya, karena sejarah itu hanya sekali terjadi dan dicatat tentunya. Ya, contohnya kayak apa? Peristiwa proklamasi. Itu sekali kan? Kali. Peristiwa proklamasi adalah peristiwa mengesahkannya bahwasanya rakyat Indonesia telah merdeka. Nah, itu ciri yang pertama, unik. Yang kedua important atau penting. Proklamasi penting nggak? Ya penting. Nah itu makanya dicatat dalam sejarah. Yang ketiga immortal atau abadi ya. Nah kemerdekaan ini atau proklamasi kemerdekaan ini kan sifatnya abadi, dikenang hanya satu kali, makanya sangat penting tentunya. Oke. Sekian aja dulu ya. Ini pertemuan yang pertama. Mohon pahami baik-baik. Belajar sejarah harus dibikin asik dan menyenangkan tentunya. Buka lagi buku catatannya, silakan cari lagi referensinya baik di buku ataupun di media internet dan lain sebagainya. Ingat selalu ya, ingat selalu sejarah bangsa ini ya. Ingat selalu sejarah bangsa. Ada istilah bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah ya. Kalau menjadi bangsa besar ya harus peduli akan sejarah Indonesia. Oke, karena jadilah orang yang selalu memiliki sejarah, tentunya sejarah yang positif. Baik ya, kurang dalamnya Bapak mohon maaf. Nanti ada video-video pembelajaran yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.